Baik, selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman semua. Pada hari ini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai contoh kasus Big Data. Pada hari ini saya akan membawa kasus determinan harga tanah dengan menggunakan Big Data. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Asara Rivandra sebagai anggota, lalu ada saya sendiri Johannes Gatot sebagai presenter, lalu yang ketiga ada Marcelina Elisa Putri sebagai penyusun, lalu yang keempat ada Michelle Wijaya sebagai anggota, dan yang kelima ada Yohana Aurelia Ridanta sebagai anggota. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi kehidupan masyarakat ini berkaitan erat dengan kondisi alam. Tanah merupakan bagian dari bumi yang akan membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan. Kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan tanah, sehingga membutuhkan sebuah lahan untuk tempat tinggal dan beraktivitas. Namun, ketersediaan lahan kosong saat ini, terutama di Indonesia, itu sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Adanya perkembangan teknologi yang pesat, terutama pengguna internet, itu akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui harga tanah. Dan pada tahun 2019 itu, jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 73,75%. Di Indonesia menyadari bahwa Big Data dalam penentuan harga tanah itu sangat berpengaruh dan penting, terutama untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan acuan mentoring dan evaluasi aktivitas. Dan penggunaan Big Data ini itu sangat perspektif karena dengan ini sangat berguna untuk melacak dan monitoring dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan harga tanah di Indonesia mahal? Jadi hal ini terjadi pada saat COVID-19 di Indonesia. Itu menyebabkan aktivitas masyarakat di luar rumah itu mengalami penurunan. Sehingga semua itu dilakukan di dalam rumah atau work from home. Dan beberapa perusahaan itu memutuskan untuk berhenti beroperasi. Akibatnya, tingkat pengangguran di Indonesia itu menjadi meningkat, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya yang dimiliki, terutama dalam membeli tanah. Dan pada akhir pelonggaran PPKM, jumlah transaksi jual tanah itu mengalami peningkatan menjadi lebih dari 600 transaksi. Properti seperti tanah saat ini itu menjadi daya tarik masyarakat untuk jadikan investasi. Tanah yang banyak diminati masyarakat yaitu yang tidak strategis, karena harganya lebih murah. Lalu bagaimana penerapan Big Data dalam penentuan harga tanah? Jadi Big Data dalam hal ini itu sangat berpengaruh dan penting, terutama untuk pengambilan keputusan, lalu untuk perumusan kebijakan, dan acuan mentoring dan evaluasi aktivitas. Jadi penggunaan Big Data ini itu sangat perspektif, karena dengan ini sangat berguna untuk melacak dan memonitoring dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia. Luas tanah yang dimiliki itu sangat berpengaruh terhadap harga tanah, dan banyak hasil yang membuktikan bahwa luas tanah itu dapat mempengaruhi harga tanah. Harga sebuah properti yang dimana penerapan Big Data ini berguna, seperti bisa mengetahui faktor apa saja yang bisa mengakibatkan suatu harga tanah itu meningkat. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah. Jadi faktor yang mempengaruhi harga tanah itu bisa dilihat dari statusnya. Dari status tanahnya yang bisa kafling atau tidak kafling. Lalu dari posisi tanahnya itu strategis atau tidak strategis, dan lokasi tanahnya di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Hal tersebut bisa menjelaskan proporsi keragaman harga tanah di Indonesia. Dan selain itu juga faktor lainnya diantaranya yang pertama adalah lokasi strategis yang mudah diakses, lalu yang kedua adalah objek di atas tanah dan di dalam tanahnya, lalu yang ketiga adalah bebas bencana alam, lalu yang keempat adalah dominasi pengembang dan kenaikan permintaan, lalu yang kelima adalah biaya administratif dan hitungan tak berwujud. Jadi kesimpulannya dalam hal ini yaitu jadi di awal pandemi ini itu harga tanah itu masih belum sampai 200 transaksi. Dan pada pelonggaran PPKM itu harga tanah itu mengalami kenaikan sampai dengan 600 transaksi. Karena banyak orang yang membeli tanah itu untuk investasi. Dan dalam Big Data ini
itu memiliki peran penting dalam penentuan harga tanah. Karena dengan big data ini itu bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual tanah ini. Jadi di dalam big data ini itu ada kelebihan jika diterapkan di Indonesia, yaitu masyarakat akan dengan mudah mendapat informasi mengenai tanah yang dijual melalui internet dan bisa dipilih sesuai dengan keinginan si pembeli. Dan kekurangan dari big data ini yaitu adalah terdapat resiko keamanannya dan membutuhkan hardware. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih.